Hai, kedai Medan Sate, Kajang, kami semua tenggelam banjir nih, para pinggang dah. Kalian pasti pernah mendengar bencana-bencana yang ada di Indonesia. Berita tentang kenakalan remaja, demonstrasi, dan masih banyak lagi. Pernahkah Anda berpikir mengapa dan bagaimana fenomena itu bisa terjadi? Semua hal tentu tidak akan muncul secara tiba-tiba. Ada akibat, tentu ada sebab yang mengawalinya. Nah, teks eksplanasi akan hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Mari kita pelajari lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Masih semangat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, struktur dan kebahasaan dalam teks eksplanasi, dan memproduksi teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi deskripsi dan proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Di mana tujuan dari teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan dan informasi kepada pembaca tentang suatu fenomena tersebut bisa terjadi. Hubungan teks eksplanasi dengan teks prosedur. Kedua teks tersebut sama-sama menjelaskan proses. Pada teks eksplanasi, kejadian bersifat alami, kadang tidak disadari, dan berproses relatif lama. Prosedur sifatnya disengaja dan direncanakan manusia untuk keperluan positif dan produktif serta memerlukan waktu yang relatif singkat. Fakta dalam teks eksplanasi. Sebagai salah satu jenis teks non-fiksi, teks eksplanasi berisi informasi fakta yang sesuai dengan kenyataan pada fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi. Fakta yang ada dalam teks eksplanasi merupakan suatu peristiwa atau fenomena yang sungguh-sungguh terjadi. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam pengembangan kalimat. Gagasan utama digunakan untuk mengendalikan pikiran penulis tentang topik yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut. Berdasarkan letak gagasan utama atau ide pokok dalam paragraf, teks eksplanasi dibagi menjadi deduktif, induktif, dan campuran. Berikut contoh paragraf deduktif. Ingat, paragraf deduktif, gagasan pokok berada di awal paragraf. Gagasan utama bersifat umum. Coba kita perhatikan teks berikut. Sampah organik adalah jenis sampah yang mampu diuraikan oleh bakteri pembusuk maupun mikroba. Kalimat tersebut merupakan gagasan utama karena bersifat umum dan bisa mewakili kalimat-kalimat berikutnya. Kemudian, gagasan utama tersebut akan dijelaskan oleh kalimat penjelas, yaitu pada kalimat kedua. Contoh sampah organik yang dapat ditemukan di sekitar kita adalah daun kering, bangkai binatang, buah-buahan, sisa makanan, sayur mayur, dan masih banyak lagi. Karena dapat diuraikan oleh bakteri, maka sampah organik dikategorikan ke dalam sampah yang ramah lingkungan. Selain itu, sampah organik juga dapat dimanfaatkan kembali dengan melalui proses-proses tertentu
seperti sampah daun kering dapat diolah dan dijadikan pupuk kompos yang dapat menyuburkan tanah. Contoh berikutnya adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Paragraf induktif dimulai dari kalimat penjelas yang bersifat khusus dan diakhiri oleh kalimat umum atau gagasan utama. Paragraf berikutnya adalah paragraf campuran, di mana pada paragraf campuran gagasan utama berada di awal dan di akhir paragraf. Untuk lebih memahaminya, silakan dibaca teks tersebut. Bahasan berikutnya adalah tentang struktur teks eksplanasi. Pada struktur teks eksplanasi terdapat pernyataan umum, di mana pada pernyataan umum berisi gambaran umum suatu aspek atau peristiwa. Dalam bagian ini, pembaca dapat mengetahui gambaran isi teks. Pada bagian ini bisa juga dijelaskan latar belakang terjadinya peristiwa dan pengertian dari fenomena atau peristiwa tersebut. Struktur yang kedua adalah deretan penjelas. Pada bagian ini, proses sekaligus hubungan sebab akibat, aspek atau peristiwa dijelaskan. Penjelasan tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Bagian terakhir dari struktur teks eksplanasi adalah penutup, simpulan atau biasa disebut sebagai interpretasi. Penutup merupakan bagian paling akhir dalam teks eksplanasi. Pada bagian ini biasanya juga dijelaskan pendapat atau pandangan penulis terhadap fenomena tersebut. Akan tetapi, tidak semua teks eksplanasi menggunakan penutup. Berikut contoh teks eksplanasi. Silahkan dibaca. Inflasi yang secara terus-menerus terjadi pada suatu wilayah akan berakibat terjadinya resesi ekonomi. Dalam buku Ekonomi Mikro 2020 karya Abdul Rahman Suleman, resesi adalah situasi terjadinya penurunan nilai pertumbuhan ekonomi real menjadi negatif sepanjang sepertiga tahun berturut-turut. Pada paragraf pertama termasuk pernyataan umum, karena pada paragraf tersebut pembaca bisa mengetahui gambaran umum tentang teks eksplanasi tersebut. Pada pernyataan umum ini juga dijelaskan latar belakang terjadinya resesi ekonomi. Dijelaskan pula pengertian dari resesi ekonomi. Paragraf berikutnya adalah deretan penjelas, di mana pada paragraf 2 dijelaskan bagaimana resesi ekonomi bisa terjadi. Kemudian di paragraf ketiga dijelaskan faktor-faktor penyebab resesi ekonomi, dan di paragraf keempat dijelaskan dampak-dampak dari resesi ekonomi. Struktur berikutnya adalah interpretasi atau penutup. Pada saat munculnya tanda-tanda terjadi resesi, biasanya negara akan melakukan berbagai percobaan supaya ekonomi bangkit kembali.
Hal ini supaya negara tidak mengalami krisis berkepanjangan, apalagi sampai terjadi depresi ekonomi. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, penggunaan istilah. Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Kedua, penggunaan keterangan waktu. Keterangan waktu adalah jenis keterangan yang menunjukkan waktu. Contoh, pada, dalam, setelah, sebelum, dan kata temporal seperti kemarin, sekarang, nanti, dan besok. Ketiga, penggunaan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Berikut contoh teks eksplanasi. Kita akan mencoba menganalisis kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Silakan dibaca baik-baik teks tersebut. Setelah itu, coba kalian temukan istilah, keterangan waktu, dan konjungsi antar kalimat pada teks tersebut. Apakah Anda sudah menemukan? Ya, di sini ada penggunaan istilah fenomena, unjuk rasa, militer, aksi, akumulasi, rasisme, dan lain-lain. Nah, istilah-istilah tersebut bisa dicari maknanya di KBBI. Analisis berikutnya tentang penggunaan keterangan waktu. Pada teks ditemukan dikala juga termasuk keterangan waktu, dan Rabu 28 Agustus 2019 juga termasuk keterangan waktu. Berikutnya penggunaan konjungsi antar kalimat ditemukan tambahan pula. Berikutnya kita bahas tentang fakta-fakta yang ada pada teks eksplanasi. Ingat, fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Silakan dibaca teks tersebut. Berikutnya, pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Pola pengembangan dalam teks eksplanasi terdiri atas dua jenis. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat. Kedua, pola pengembangan proses. Berikut contoh pola pengembangan proses. Pada pola pengembangan proses biasanya menjawab pertanyaan bagaimana. Pada teks tersebut dijelaskan bagaimana proses banjir bandang terjadi. Silakan baca teks tersebut. Berikutnya, pola pengembangan sebab akibat. Pola pengembangan sebab akibat menjawab pertanyaan mengapa. Silakan baca dengan baik teks berikut. Pada teks tersebut dijelaskan sebab-sebab dari kemiskinan. Kemudian disebutkan pula akibat atau dampak dari kemiskinan. Kita akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.